Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhira Bransyah dengan NIM 2504010100590. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu struktur data yang paling fundamental dan yang paling sering digunakan dalam dunia pemrograman, yaitu stack, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut tumpukan. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini. Stack bukan sekedar teori akademik, ia bekerja secara diam-diam di balik hampir setiap program komputer yang teman-teman gunakan setiap hari. Dalam sesi ini kita akan membahas mulai dari konsep dasar, cara kerjanya, bagaimana mengimplementasikannya, hingga penerapan nyatanya di dunia pemrograman. Apa itu stack? Secara definisi, stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama dikeluarkan. Supaya lebih mudah dibayangkan, mari kita gunakan analogi kehidupan sehari-hari. Analogi pertama, tumpukan piring. Bayangkan kalian sedang mencuci piring dan menumpuknya. Piring yang kalian letakkan paling terakhir ada di paling atas, dan itu adalah piring yang akan diambil pertama kali saat hendak makan. Kalian tidak mungkin mengambil piring dari bawah, karena tumpukan akan roboh. Analogi kedua yaitu tumpukan buku. Saat kalian menumpuk buku di meja, buku yang terakhir kalian taruh ada di atas. Untuk mengambil buku di bawah, teman-teman harus mengambil semua buku di atasnya terlebih dahulu. Analogi ketiga, tombol undo. Inilah yang paling relevan di dunia digital. Saat kalian mengetik di Word atau mengedit foto di Photoshop, setiap aksi yang kalian lakukan disimpan dalam sebuah stack. Ketika kalian menekan Ctrl Z, program melakukan pop, mengambil aksi terakhir dan membatalkannya. Stack itu sederhana tapi sangat powerful. Prinsip LIFO inilah yang menjadi fondasi logikanya. Sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip LIFO bekerja secara visual. Kita mulai dari stack yang kosong. Lalu kita lakukan 3 operasi push secara berurutan. Push A, elemen A masuk. Stack sekarang berisi A. A ada di posisi paling bawah. Stack B, elemen B masuk di atas A. Stack A, B. B menjadi top. Push C, elemen C masuk paling atas. Stacknya jadi A, B, C. C menjadi top paling baru. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita mengeluarkan elemen, siapa yang keluar pertama? Yang pasti elemen yang keluar pertama adalah elemen C, karena elemen yang terakhir kali masuk. Stack memiliki 5 operasi dasar yang perlu kita kuasai. Kabar baiknya, semua operasi ini berjalan dengan 0/1. Artinya sangat cepat dan tidak terpengaruh oleh jumlah elemen dalam stack. Yang elemen pertama yaitu operasi dasar pertama yaitu push, menambahkan elemen X ke bagian atas atau top stack. Operasi dasar kedua yaitu pop, menghapus dan mengembalikan elemen paling atas dari stack. Jika stack kosong dan kita mencoba pop, akan terjadi error yang disebut stack underflow. Ini harus kita antisipasi dengan pengecekan. Operasi ketiga yaitu pick, melihat elemen yang paling atas tanpa menghapusnya. Ini berguna saat kita hanya ingin mengintip nilai teratas tanpa mengubah isi stack. Di beberapa bahasa, fungsi ini disebut top dalam kurung.
Yang keempat itu is empty, mengecek apakah stack sedang kosong, mengembalikan nilai true jika kosong, false jika masih ada elemen. Fungsi ini wajib dipanggil sebelum pop untuk menghindari error. Yang kelima ada size, mengembalikan jumlah elemen yang saat ini ada di dalam stack. Di beberapa bahasa bisa disebut sebagai count atau length. Semua operasi di atas berjalan dalam satu konstan, tidak peduli stack berisi 10 atau 10 juta elemen. Inilah salah satu kekuatan stack. Sekarang mari kita lihat bagaimana stack diimplementasikan dalam kode nyata menggunakan struktur built-in. Dalam Python, stack paling mudah diimplementasikan menggunakan list, yaitu append berfungsi sebagai push, menambahkan ke akhir list. Pop berfungsi sebagai pop, mengambil dan menghapus dari akhir shift. Stack dalam kurung satu kawal berfungsi sebagai pick, mengakses elemen terakhir tanpa menghapus. Len dalam kurung stack untuk mengecek ada atau tidaknya stack teratas. Di JavaScript kita menggunakan array dengan cara yang hampir sama. Push untuk menambah elemen, pop untuk mengambil elemen teratas, stack untuk pick, stack titik flag untuk mengecek elemen teratas. Sekarang kita coba untuk implementasi yang lebih profesional dan terorganisir. Kita bisa membungkus stack dalam sebuah kelas. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam production code. Mari kita telusuri kode Python berikut. Jika kita menjalankan simulasinya, kita memasukkan data S sama dengan stack S titik push 10, 20, dan 30. Stack yang tersimpan adalah 10, 20, dan 30. Dan 30 berada di posisi paling atas. Kita coba mengembalikan 30, tapi stack tidak berubah dengan S titik P. Kita coba mengeluarkan 30, stack jadi 10, 20 dengan kode S titik pop. Kita coba mengecek apakah masih ada stack yang teratas dengan cara is empty dalam kurung. Nah, ternyata masih ada 10. Mengapa pakai kelas? Dengan kelas kita menyembunyikan detail implementasi dan memberikan antar muka yang bersih. Pengguna cukup memanggil push dan pop tanpa perlu tahu cara kerjanya di dalam. Penerapan stack di dunia nyata. Ini bagian yang paling menarik, di mana stack digunakan dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada undo atau redo. Setiap kali teman-teman mengetik, menghapus atau memformat teks di Microsoft Word atau Photoshop, aksi tersebut di-push ke dalam undo stack. Ketika kalian menekan Ctrl Z, program melakukan pop dan membatalkan aksi terakhir. Sederhana tapi sangat powerful. Selanjutnya ada browser, back atau forward. Saat teman-teman browsing internet, setiap halaman yang dikunjungi di-push ke dalam back stack. Saat menekan tombol back, halaman tersebut di-pop. Halaman yang ditinggalkan masuk ke forward stack. Itulah mengapa tombol forward juga bisa digunakan. Yang ketiga, fungsi call stack. Ini yang paling fundamental di dunia pemrograman. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, informasi eksekusinya, parameter, variabel lokal, return address disimpan dalam call stack. Ketika fungsi selesai, frame-nya di-pop dan program kembali ke titik pemanggilan.
Rekursi sepenuhnya bergantung pada mekanisme ini. Yang keempat, ada kalkulator ekspresi. Saat komputer menghitung ekspresi seperti 2 tambah 3 kali 4, ia menggunakan stack untuk menjaga urutan prioritas operator. Inilah dasar dari parser ekspresi matematika. Validasi kurung. Ini adalah soal klasik yang akan sering kalian temui dalam interview. Stack digunakan untuk memverifikasi apakah pasangan kurung dalam kurung kerawal atau kurung keriting sudah benar dan seimbang. DFS atau Depth First Search, algoritma pencarian mendalam pada graf atau pohon menggunakan stack untuk menyimpan node mana yang akan dikunjungi selanjutnya. Ini adalah fondasi dari banyak algoritma AI dan page finding. Studi kasus validasi kurung. Mari kita pelajari salah satu penerapan stack yang paling klasik, validasi kurung. Masalahnya diberikan sebuah string seperti dalam kurung kerawal dan dalam kurung keriting. Kita perlu memverifikasi apakah setiap kurung buka memiliki pasangan kurung tutup yang benar dan dalam urutan yang tepat. Algoritmanya menggunakan stack. Setiap kurung dibuka, kita push ke stack. Setiap kurung tutup, kita pop dari stack. Lalu cocokkan. Jika tidak cocok, maka return false. Di akhir string, jika stack kosong, string valid. Ini adalah soal yang sangat sering muncul di technical interview. Mengimplementasikan ini dari ingatan. Kelebihan dan kekurangan stack. Seperti semua struktur data, stack memiliki kelebihan dan kekurangan. Memahami ini penting agar kita tahu kapan harus menggunakan stack dan kapan tidak. Kelebihan, sangat efisien, operasi push dan pop berjalan dalam satu. Tidak ada struktur data lain yang bisa mengalahkan ini untuk kasus LIFO. Sederhana, mudah diimplementasikan dan mudah dipahami. Cocok untuk LIFO. Jika masalah kalian membutuhkan pemrosesan data dalam urutan terbalik, stack adalah pilihan alami. Efisien memori, hanya menggunakan memori sebesar jumlah elemen yang disimpan. Menjaga urutan eksekusi, sangat andal untuk manajemen alur program seperti pada call stack. Kekurangannya, akses terbatas. Kita hanya bisa mengakses elemen top, tidak bisa langsung mengakses elemen di tengah atau di bawah. Tidak ada random access. Untuk mencari elemen tertentu, kita harus pop satu persatu. Kapasitas terbatas atau array statis. Jika menggunakan array dengan ukuran tetap, stack bisa penuh. Risiko stack overflow. Jika rekursi terlalu dalam tanpa base case, call stack akan penuh dan program crash. Gunakan stack ketika kalian perlu memproses data dalam urutan terbalik. Dan saat data masuk, undo, backtracking, rekursi, atau parsing. Rangkumannya, kita telah melewati semua materi stack hari ini. Mari kita ringkas poin-poin pentingnya. Stack adalah LIFO. Elemen terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Ini adalah inti dari segala sesuatu tentang stack. Yang kedua, 5 operasi utama. Push, pop, pick, is empty, size. Semuanya berjalan sangat cepat dan sangat efisien. Implementasi fleksibel bisa dibuat dengan array atau list biasa atau dikemas dalam sebuah kelas untuk penggunaan yang lebih struktur. Digunakan di mana-mana. Window redo, browser history, call stack rekursi, validasi kurung, DFS. Stack ada di balik semua ini. Kelebihan dan keterbatasan, cepat dan simpel tapi hanya bisa akses elemen paling atas. Stack overflow terjadi saat rekursi tidak memiliki base case yang jelas. Ini adalah error nyata yang wajib dipahami. Sebagai penutup, stack adalah fondasi paling penting dalam computer science. Kalian tidak bisa menjadi programmer yang kompeten tanpa memahaminya. Setiap kalian membuat fungsi rekursif, menekan Ctrl Z atau menekan tombol back di browser, stack sedang bekerja untuk kalian. Terima kasih untuk menyimak. Mohon maaf jika banyak kebisingan.
Saya Muhammad Mira Abriansa izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.